Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi karakteristik media pembelajaran. Saya Ina Sandrina. Saya Ina Zuramadati. Saya Dina Ikmalia. Saya Alvina Lima. Saya Audin Latifah. Selamat menyaksikan. Media pembelajaran merupakan alat fisik yang dapat menyampaikan pesan kepada siswa dan memudahkan pembelajaran, dan teknologi yang menyampaikan informasi dan pesan pendidikan yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dan dibaca. Oleh karena itu, media pembelajaran merupakan alat untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari guru kepada siswa, guru biasanya menggunakan gambar, model, atau alat bantu lainnya yang bisa disebut dengan alat peraga. Alat peraga dapat menyampaikan pengalaman dan motivasi belajar secara konkret, serta meningkatkan daya terima penggunaan media dalam pembelajaran, memberikan pengalaman bermakna bagi anak, dan membantu mereka beralih dari yang abstrak ke pemahaman yang lebih konkret. Karakteristik media pembelajaran menurut Gerlach dan Ellie. Yang pertama, sifat fiksatif, yang menggambarkan kemampuan suatu media dalam merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi peristiwa dan benda. Yang kedua, sifat manipulatif, yaitu kemampuan manusia dalam mentransformasikan benda, peristiwa, atau proses untuk memecahkan masalah dalam ruang dan waktu. Yang ketiga, sifat distribusi, yang menggambarkan kemampuan suatu media untuk mentransformasikan suatu benda atau peristiwa melalui ruang, sekaligus menyajikan peristiwa tersebut ke dalam sejumlah besar siswa di lokasi berbeda yang memiliki pengalaman stimulus yang baik, yang sama relatif terkait dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Karakteristik beberapa jenis media. 1. Dua dimensi. Yang pertama, media grafis. Media visual yang menguapkan fakta, ide, atau konsep dengan mempresentasikan kata, kalimat, simbol, atau gambar. Macam-macam media grafis. Grafis, diagram, bahkan sketsa, poster, komik, media fotografi, papan flanel, dan papan pengumuman. Yang kedua, media bentuk papan. Terdiri dari papan tulis, papan perekat, dan papan magnet. Yang ketiga, media permainan dan simulasi. Media ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hasil teknologi cetak. Yang kedua, hasil teknologi audiovisual. Dan yang ketiga, hasil teknologi yang berdasarkan komputer. Kedua, contoh 3 dimensi. 3 dimensi merupakan kelompok media non-proyektif yang representasinya bersifat 3 dimensi secara visual. 1. Pembelajaran benda nyata melalui objek wisata. Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan di luar kelas sebagai bagian internal dari seluruh kegiatan akademik. Yang kedua, menggunakan sampel untuk mempelajari objek nyata. Semua objek berada dalam kondisi aslinya dan alami. Yang ketiga, mempelajari melalui media buatan. Media buatan sering disebut dengan role model. Yang keempat, peta timbul. Peta yang dapat menunjukkan ketinggian dan kedalaman permukaan bumi. Yang kelima, wayang. Suatu bentuk tiruan yang bersifat perbandingan berupa orang atau binatang yang digunakan untuk bermain dalam bentuk wayang golek. Yang ketiga adalah media audio. Media audio merupakan salah satu media non-cetak yang di dalamnya mengandung
suatu sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didik guna untuk membantu mereka memahami dan menguasai suatu kompetensi tertentu. Kemudian karakteristik media audio yang pertama dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang kedua dapat disimpan dan diputar kembali sesukanya. Yang ketiga dapat meningkatkan daya imajinasi peserta didik serta dapat merangsang partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Yang kelima, sifat komunikasinya hanya satu arah. Yang keenam, media ini sangat cocok untuk pengajaran musik dan bahasa. Yang ketujuh, media ini terikat dengan jadwal program siaran. Contohnya seperti radio, terus perekam pita suara, dan laboratorium bahasa. Kemudian yang keempat adalah media proyeksi diam, yaitu media yang memerlukan alat bantu dalam penyajiannya seperti proyektor. Ada kalanya media ini disajikan dengan visual saja, dan ada kalanya media ini disajikan dengan rekaman audio. Karakteristik media proyeksi diam yang pertama, penyajiannya dalam kontrol guru. Yang kedua, penyampaiannya lebih mudah. Yang ketiga, mampu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Yang keempat, kadang penyajiannya memerlukan ruangan yang gelap. Yang kelima, lebih mahal dari media grafis. Yang keenam, sesuai untuk pengajaran karakteristik tertentu. Yang ketujuh, sesuai untuk pembelajaran kelompok atau individu. Yang ke-8, praktis digunakan untuk semua ukuran ruangan kelas. Yang ke-9, mampu menyajikan teori dan praktis secara terpadu. Yang ke-10, menggunakan teknik warna, animasi, gerak lambat untuk menampilkan objek dan kejadian tertentu. Yang ke-11, media film lebih realistik. Yang ke-12, dapat diulang-ulang dan diberhentikan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti film overhead projector, opaque projector, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah media permainan dan simulasi. Istilah lain dari media ini adalah simulasi, role play, dan permainan bisnis. Meskipun berbeda, namun semuanya bisa diringkas menjadi satu istilah, yaitu permainan. Karakteristik media permainan dan simulasi. Yang pertama, melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peran guru kurang terlihat. Yang ketiga, aktivasi interaksi antar siswa yang dapat memberikan umpan balik secara langsung. Yang keempat, dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembelajaran dengan sedikit perubahan alat dan personal. Yang kelima, mengatasi keterbatasan siswa yang sulit belajar menggunakan metode tradisional. Yang keenam, mudah diproduksi. Dan berdasarkan perkembangan teknologi, media ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, media hasil teknologi cetak seperti foto. Yang kedua, media hasil teknologi audiovisual seperti televisi. Yang ketiga, media hasil teknologi berbasis komputer seperti e-learning. Dan yang keempat, media proyeksi senyap seperti film bingkai atau slide. Selanjutnya yaitu berdasarkan perkembangan teknologi media pembelajaran dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, media hasil teknologi cetak. Teknologi pencetakan adalah suatu model pembuatan atau pengangkutan materi seperti buku atau materi gambar diam, terutama melalui proses mekani atau pencetakan foto. Kelompok media yang berasal dari teknologi cetak meliputi teks, grafik, foto, atau representasi fotografi. Dan ciri-ciri media cetak yaitu yang pertama, teks dibaca secara linear. Yang kedua, menunjukkan sikap reseptif dengan komunikasi satu arah.
Yang ketiga, menunjukkan statis atau diam. Yang keempat, berkembangnya sangat bergantung pada prinsip berdiskusi. Dan yang kelima yaitu terarah atau berpusat pada siswa. Sistem pendekatan yang berpusat pada siswa ini dirancang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan siswa untuk belajar dengan sistem fleksibel yang dirancang untuk membantu mereka mengembangkan gaya belajar mereka sendiri. Dalam hal ini, guru dan lembaga pendidikan berperan sebagai pendukung atau fasilitator dan pemberi semangat belajar pada siswa. Kemudian yaitu media hasil teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual adalah suatu metode penyampaian materi dengan menampilkan pesan audiovisual dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronik. Penyajian pembelajaran audiovisual jelas ditandai dengan penggunaan perangkat keras seperti mesin, proyektor visual seperti proyektor film, tape recorder, dan lain-lain. Selama proses pembelajaran, fitur-fitur tersebut adalah yang pertama yaitu bersifat linear, yang kedua menyajikan elemen visual yang dinamis, dan yang ketiga digunakan dengan cara yang ditentukan oleh perancang. Yang keempat merupakan representasi fisik dari ide nyata atau abstrak. Yang kelima dikembangkan menurut prinsip psikologi, behaviorisme, dan kognitif. Dan yang keenam berorientasi pada guru. Media audiovisual diklasifikasikan menjadi film. Perkembangan film merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak terobosan. Sinema seperti yang ada saat ini tidak akan dapat ditemukan tanpa adanya teknologi, fotografi, dan rekaman suara. Yang kedua yaitu televisi. Televisi merupakan audiovisual yang dapat didengar dan dilihat. Media televisi ini berfungsi baik sebagai video langsung maupun sebagai media yang dapat didengar sekaligus. Televisi adalah perangkat yang menggunakan sistem elektronik. Yang ketiga yaitu video. Video adalah alat media pembelajaran lainnya yang berbentuk format audiovisual. Yang keempat, media grafis. Media grafis menyampaikan pesan dan informasi melalui simbol visual. Fungsinya yaitu untuk menarik perhatian, memperjelas presentasi, dan mengilustrasikan fakta dan konsep yang sering terlupakan ketika disampaikan melalui penjelasan verbal saja. Film dapat melampaui batas indera kita, dapat merangsang dan memotivasi aktivitas anak. Selanjutnya yaitu televisi sebagai media pendidikan. Televisi mempunyai keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi visual dan verbal secara bersamaan. Sifatnya yaitu langsung dan realistis. Hampir semua mata pelajaran dapat ditayangkan di televisi. Dan juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengajar. Selanjutnya adalah media hasil teknologi yang timbul dari teknologi berbasis komputer. Jenis dan sifat pada kelompok ini adalah bentuk pesan yang disampaikan atau diungkapkan dalam simbol akustik, verbal dan non-verbal ya, yang merangsang indera pendengaran. Media pada umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah fitur memungkinkan mengatasi batasan waktu khusus, mudah dipindahkan dan jaraknya cukup jauh. Juga merekam dan memutar berita atau program dengan bebas, mengembangkan gaya imajinatif, dan meningkatkan keingintahuan intelektual. Juga mengatasi masalah kekurangan guru. Cara komunikasinya ini hanya bersifat satu arah dan sangat cocok untuk menyampaikan pesan, informasi, dan program jenis media audio yang berhubungan dengan musik, bahasa, dan jadwal siaran sejenis siaran audio. Kemudian media proyeksi senyap. Beberapa jenis media dalam grup ini memerlukan kontrolan tambahan untuk ditampilkan, misalnya proyektor, agar dapat terlihat gitu.
Media-media ini hanya boleh disajikan secara visual atau disertai dengan rekaman audio. Ciri-ciri umum media tersebut adalah pesan dapat disampaikan kepada seluruh siswa secara serentak gitu. Penyajiannya juga berada di bawah kendali guru. Gitu. Misalnya penyampaiannya sederhana, praktis, spesial, temporal. Artinya keterbatasan indera dapat dibatasi gitu. Itu artinya sesuatu yang bisa dibatasi dapat diterapkan. Yang terakhir yaitu multimedia. Multimedia sendiri merupakan kombinasi dua atau lebih format media yang terintegrasi seperti teks, grafik, animasi, juga video. Nah, multimedia merupakan suatu sistem penyampaian yang menggunakan materi pembelajaran berbeda yang membentuk satu kesatuan gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.